tentang sesuatu apa yang meninggal padanya, maksudnya dosanya. Kalau sekiranya orang yang melewati di hadapan orang sembahyang tahu betapa gonongnya dosanya, betapa beratnya ancamannya, maka kata Rasulullah, lakana ayyakiba arba'ina khairan min ayyamil, maka lebih baik ia berhenti atau berdiam selama 40 itu lebih baik daripada ia melintasi di hadapan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Hadis ini mengandung tentang betapa kerasnya dan betapa beratnya ancaman dan dosa orang yang melewati di hadapan orang sembahyang. Jadi kalau tahu ganalnya dosanya, beratnya siksanya, maka kata Nabi lebih baik dia berhenti, jadi bertahan, menghadangnya daripada lewat menghadang. Berapa lama sihnya berhenti menghadang dan menunggu? 40 beliau sebut arba'in. Maka kata salah satu perawi hadis ini mengatakan, aku tidak tahu 40 itu Nabi Rasulullah 40 itu apakah 40 hari, apakah 40 bulan ataupun 40 tahun. Kalaupun itu yang dimaksud 40 hari itu pun sebetulnya menunjukkan betapa beratnya, betapa kerasnya ancaman dan dosa melintasi di hadapan orang sembahyang. Jadi lebih baik ia berhenti bertahan 40 hari dibanding kita ambil 40 hari. Lebih baik berhenti 40 hari begadang, hari kedua, hari ketiga, sampai hari 40. Nah itu lebih baik baginya daripada melintasi orang di hadapan orang sembahyang tadi. Kalau kita mengambil hadis itu 40 hari, yang lebih keras kita 40 bulan, lebih keras lagi 40 tahun. Nah berarti kan menunjukkan betapa benarnya dosa melintasi di hadapan orang sembahyang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tuntunan Rasulullah SAW bagi kita yang hendak, bagi kita yang melintasi, bagi kita yang hendak masuk dalam masjid atau mushola atau keluar. Jadi hendaknya kita ini memperhatikan jalan kita ini karena asal berjalan saja ya. Kalau tahu orang sembahyang dilintasi, dilewati, hendak dilihat-lihat dahulu. Sebab melintasi di hadapan orang sembahyang ini berdosa sekali. Karena orang yang sembahyang itu dia sedang munajat kepada Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah, dia sedang berdialog dengan Allah hakikatnya apa adanya. Jadi diperlukan itu kekhusyuan, konsentrasi penuh ketika dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang melewati, entah kita hanya masuk ke dalam masjid ke dalam mushola, ataupun kita keluar hendak meninggalkan masjid dan mushola, hendaknya berhati-hati dan melihat di sekitar kita supaya berjalannya kita ini jangan sampai melalui melintasi orang yang lagi sembahyang. Nah ini yang kedua bagi kita yang sembahyang juga dianjurkan untuk meletakkan sutra. Bagi kita yang sembahyang, khususnya sembahyang sunat, namun sembahyang fardu kan mungkin kalau melintasi, karena sembahyang fardu kita tuh jam
baik-baik ya kadang-kadang kita limbah dengan sama yang padu supaya sunat orang pulihkan nah pulihkan ini matanya kalawang aja anda melihat lagi kan. Nah maka kita sembahyang ini dianjurkan dalam kitab fikih itu meletakkan sutra. Apa sih sutra itu? Sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang sembahyang, tujuannya sebagai tanda bahwa orang yang lewat itu kada boleh melewati antara sutra dengan orang sembahyang. Jadi misalnya orang sembahyang di sini, nah udah taruh sutra di sini, nah gitu. Belum tahu sutra sini misalnya. Nah maka orang lewat itu kada boleh antara sutra dan kolumnya tidak boleh. Di mana yang boleh lewat? Di apa nih? Ke atas, apa nih ke atas? Apa di luar pada sutra? Nah itu mereka. Jadi apa dari sutra? Sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang sembahyang. Tujuannya supaya orang lewat itu tidak boleh melewati antara dirinya dengan sutra. Nah maka di dalam fikih itu dibahas jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sutranya itu ada 4 tingkatan. Yang pertama seperti dinding atau tiang-tiang masjid atau lembaga. Nah ini seperti dinding. Jadi kita supaya sunat menghadap ke dinding, maka sutra kita itu dinding. Maka orang yang lewat ada boleh ini melewati antara dinding dengan kita, ada boleh kalau ada boleh. Ini tingkatan yang pertama. Atau pihak tiapnya jadi. Nah tingginya minimal 2/3 hasta. Jadi tingkatan yang pertama sutra itu seperti dinding atau tiang. Tingkatan kedua atau tempat yang ditancapkan. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang beliau sholat dengan para sahabat berjamaah di gurun pasir. Itu beliau meletakkan di hadapan beliau bisa tombak yang ditancapkan atau tombak atau anak panah. Nah begitu nah, kalau kita sembahyang di langgar kita bisa ditancapkan tombak di langgar. Dinding tembok aja kita gunakan sebagai sutra. Jadi bila kita sembahyang sunat itu usahakan menghadap ke tembok, menghadap ke dinding. Itu afdal itu sutra memberikan. Namun kita sudah sembahyang yang di hadapan dinding, menghadap ke dinding atau temboknya terlalu juga dengan lewat. Terlalu benar. Tingkatan kedua dari tempat yang ditancapkan. Minimal bendanya itu 2/3 hasta tingginya. Kemudian jaraknya kita mandang sutra dengan mandang itu jaraknya berapa? Maksimal 3 hasta dihitung mulai tumit. Ini menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kalau menurut pendapat saya mulai ujung jari betis 3 hasta 1, 2, 3 itu maksimal.